Halo teman-teman Tanam Duit semua, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya dan Ferry Latulihin. Ya, saya Hanif. Hari ini hari Senin, tanggal 27 April, jam 9:30. Market di Bursa Efek Indonesia baru saja dibuka. Nah, di seberang sana ada Ferry. Ferry lagi pakai masker nih. Ya. Corona. Oke, ini berita minggu lalu banyak yang menarik nih. Ada dua hal paling nggak ya. Yang satu, harga minyak turun drastis banget. Kemudian satu lagi masih rumors, yaitu berita mengenai pemimpin dari Korea Utara ya, yang dikabarkan meninggal. Nah, coba kita bahas hari ini. Kenapa market minggu lalu kayaknya volatile ya, Fer ya? Indonesia volatile tapi volatility-nya nggak seganas bulan lalu ya. Iya, oke. Nah, harga minyak tuh impact-nya bisa gede nggak, Fer, sampai akhir tahun ini, Fer? Impact-nya sangat besar sekali kalau sampai harga minyak ini drop seperti minggu lalu. Tapi kalau umpamanya Brent oil and West Texas itu kembali ke atas 25, itu $25 masih bisa. Kalau Brent oil kembali ke atas 25 atau $30, saya rasa masih aman. Ya, karena apa? Perusahaan minyak di Amerika, terutama West Texas itu jumlahnya ratusan, bos. Ya, okay. Dari refinery-nya sampai servisnya sampai liftingnya itu banyak sekali, 5 juta manusia yang terlibat di dalam industri oil. Makanya harga minyak global itu mengagetkan semua bursa dunia, ya, termasuk Dow Jones dan kita. Tapi satu catatan, di ujung jalan minggu lalu itu kembali rebound ya. Ini hari pun harga Brent sudah di atas 24 ya, menuju 25 ya. Cepat sekali. West Texas pun udah 16, 17 bahkan mungkin ke 18 ini hari. Sempat negatif yaitu untuk delivery April karena memang tidak ada tanker yang bisa mengangkutnya ya, tidak ada storage yang bisa mengangkutnya karena semua penuh ya akibat oversupply. Nah, sekarang diharapkan begitu hijau, diharapkan market kembali lagi terdorong rebound ya, karena dominan faktor minggu lalu itu memang harga minyak, bos ya. Jadi kalau sampai harga minyak apalagi negatif ya, belum pernah terjadi dalam sejarah orang beli minyak malah dapat duit, kan begitu ya. Karena apa? Kalau kita beli minyak itu kita harus angkut, delivery. Sekarang mau diangkut kemana? Semua storage penuh, kapal pun penuh, ya. Jadi itulah makanya membuat harga minyak itu negatif. Tapi mudah-mudahan ini anomali yang tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ya. Nah, kalau itu tidak terjadi lagi, sekarang yang kita perhatikan adalah beberapa negara ini udah mulai melonggarkan lockdown-nya, ya. Ya, termasuk Amerika juga dikabarkan mungkin minggu-minggu ini mulai membuka reopening ekonominya. Begitu juga dengan Eropa ya, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Termasuk Italia juga sudah mulai reopening. Nah, yang menjadi perhatian bukan Kim Jong-un ya, saya rasa ya, Kim Jong-un tidak punya peranan apa-apa di dalam bursa ya. Dan itu boleh dibilang menjadi berita sosial lah yang menarik, bukan berita ekonomi. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah kurva corona. Sebab kurva ini kalau sampai tidak turun-turun, tidak mencapai peaknya, ini bohwat. Semua negara bohwat, ya. Bukan cuma Amerika aja, tapi seluruh negara. Karena apa? Kemampuan cash untuk menjaga bisnis itu cuma sampai 3-4 bulan lagi, bos. Ya, all over the world, ya. Company-company yang tutup, shutdown. Nah, tapi diharapkan corona ini akan berakhir di bulan Juni lah ya. Bahkan Amerika di bulan Mei. Kita yang paling lama, bulan Juni, tanggal 3 menurut ramalannya. Ya, beberapa survei atau beberapa research institution. Nah, kalau sampai Juni ini memang kita bisa, atau sebelum Juni kurva corona kita jatuh ke bawah, mulai melandai, saya rasa market bakal bullish. Kenapa bullish? Karena pada krisis ini itu likuiditas yang dipompa oleh the Fed itu sangat gila sekali, 3 kali lipat lebih daripada krisis tahun 2008-2009. Ya. Kalau dulu cuma 800 billion yang dikucurkan oleh the Fed, sekarang udah 2,5 T, mau nambah lagi setengah T, 450 billion. Jadi 4 kali lipat ini dari krisis 2008-2009. Artinya apa? Memang penyakitnya lebih parah, tapi dosis obat yang diberikannya pun lebih banyak.
gitu loh, ya. Jadi makanya market seperti Dow Jones ini masih bisa bertahan di atas 23.000 tuh luar biasa, Bos. Kalau dibandingkan krisis tahun 2008-2009 yang terpangkas 54% ya. Iya. Ya. Kalau sekarang kan dari 29.500 peaknya ke 23.524.000 kan cuma belasan persen, tidak sampai 54%. Nah, itu Ya, tidak kemarin terlepas. Itu tidak ya, terlepas. turunnya sih nggak sampai 50%, turunnya 37% ya kalau nggak salah. Terus sudah pada waktu dia turun ke 18.200 dan sekarang kembali ke 23.500 so much, ya itu kan cuma belasan persen, ya. Dibandingkan pada tahun 2008-2009 yang overtime memang turunnya lebih lama, jangka waktu yang harus turunnya, tapi turunnya itu bottomnya sampai 54%, Bos. Dibandingkan dengan kemarin yang shock cuma 30%, ya. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Amerika dan the Fed, bank sentralnya yang sangat masif melakukan fiscal and monetary stimulus. I see. Oke, jadi situasi masih agak krusial ya, Fer ya, belum final gitu ya, masih ada bahaya. Finalnya itu, ya, jalanan ini masih bumpy ya. Jadi masih bergelombang, ya. Selama kurva corona ini belum menunjukkan all over the world, terutama Amerika, itu menunjukkan peaknya dan kemudian melandai. Tapi saya kira sih bulan Mei seharusnya peaknya sudah tercapai, kemudian melandai. Nah, ini terlihat dari indeks bursa saham di Wall Street yang tetap strong, tetap kuat. Oke. Kayaknya kita nggak ada topik yang lain, Fer. Ada satu berita lagi. Oke. Ya, tadi saya lihat market sempat dari naik kencang tiba-tiba merah ya. Nah, ini saya bingung. Sementara kalau kita lihat Singapura dan Nikkei hijau, Dow Food hijau, tapi kok kita kenapa begitu naik langsung terus merah lagi walaupun sekarang udah hijau lagi tadi terakhir saya lihat ya. Nah, ini saya kira tidak terlepas dari masalah perbankan kita. Karena minggu lalu ada berita yang tidak menarik ya, yaitu Bank Banten ya itu collapse dan di take over sama Bank Jawa Barat BJBR ya. Walaupun itu bank kecil banget itu ya, tapi makanya saya bilang pemerintah harus memperhatikan sektor perbankan dengan baik gitu lah ya, bukan cuma masyarakat diberikan kartu prakerja, tapi yang lebih penting lagi adalah sektor perbankan kita karena itu urat ekonomi kita. Saya kira itu yang menjadi masalah tadi kenapa indeks dari hijau tiba-tiba ngusruk merah walaupun sekarang udah hijau lagi ya. Tapi evaluasinya kalau boleh saya kasih saran, saatnya jatuh justru buy. Kalau menurut saya ya. Jadi averaging down, apalagi kalau naik ya udah just hold it ya. Sebab apa? Saya kira momentum ini adalah momentum beli bukan momentum jual. Kenapa demikian? Pertama adalah Amerika ini all out, whatever it takes, itu melakukan stimulus fiskal dan moneter yang luar biasa gila-gilaan. Makanya market bertahan. Yang kedua, kita pun juga sebetulnya masih bisa tumbuh positif. Banyak yang meramarkan sekitar 1,8%, 2%, tidak negatif pertumbuhan ekonomi kita tahun ini. Tidak resesi gitu loh, selama 1 tahun. Jadi kalau menurut saya, indeks di 4.500 kalau boleh saya rekomendasi, tentu disclaimer ya, berdasarkan pengalaman saya, saatnya buy. Oke. Noted, Fer. Oke. Ya? Cukup ya? Mungkin itu cukup bahasan kita kali ini. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Fer. Oke, teman-teman tanamduit semua. Demikian ulasan dari Ferry Latuihin mengenai market outlook, situasi seminggu terakhir, dan juga ke depan seperti apa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman tanamduit semua. Baik, kalau begitu sampai jumpa ya, kita berpisah di sini. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin. Sampai ketemu. Bye.